fitur ya. Fitur pertama adalah fitur mobilisasi. Jadi seseorang itu disebut muda itu ternyata bukan karena usianya, tapi karena dua fitur. Fitur pertama adalah mobilisasi, masih senang bergerak, masih senang beraktivitas ya. Itu masih muda berarti ya. Makanya tingkat kepemudaan kalau dari WHO itu bahkan yang disebut muda itu sampai umur 55 katanya ya. Itu masih disebut muda. Asal punya apa? Dua fitur, mobilisasi. Yang kedua adalah fitur ini justru yang nanti akan dibahas ya. Fitur yang namanya eksplorasi. Makanya sebetulnya banyak pemuda dengan usia yang masih muda itu udah kehilangan kepemudaannya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kehilangan youth ya. Kehilangan kepemudaannya ketika apa? Ketika tidak bisa lagi mobilisasi sama eksplorasi. Nah, ini mudah-mudahan ayah bunda mewaspadai itu. Ada kalau di tahapan perkembangan psikologi itu ada yang namanya growth spurt ya. Ada tahapan perkembangan yang ekstrim yang membuat ayah bunda anak kita tuh bawaannya tuh. Nah, kalau nah ini menarik nih ya. Kalau biasanya penamaan generasi itu dari para tokoh, para ahli ya. Generasi X ya yang lahir sebelum tahun 80-an, generasi Y yang lahir 80-an sampai 90-an, generasi Z ya yang mulai dari tahun 97 itu kan dari pakar ya. Tapi menarik ayah bunda sekalian, kalau di Indonesia itu ada sebuah generasi yang menamai generasinya sendiri ya. Namanya generasi apa? Generasi rebahan. Bahkan mereka punya value. Value-nya apa? Mager dan santuy ya. Malas gerak dan santuy. Nah ini lucu ya, hati-hati karena itu bagian dari ternyata ada tahapan perkembangannya namanya growth spurt tadi. Orang jadi lebih mudah dan lebih rentan untuk apa? Untuk rebahan, malas gerak, tiduran gitu ya. Bahkan usianya masih muda. Makanya betul ini perubahan penting ya, nanti akan aku bahas. Tapi eksplorasi juga penting. Jadi ada dua fitur yang menunjukkan kepemudaan kita. Makanya kan inginnya kan Indonesia emas ya di tahun 2045. Salah satu yang kemudian digadang-gadang bisa mengarahkan atau mengajak ke sana adalah pemudanya. Cuman pemuda yang seperti apa? Nah, pemuda yang kemudian mengaktifkan fiturnya. Fitur apa? Fitur mobilisasi dan eksplorasi. Jadi setiap manusia, setiap kita itu punya dua fitur ini, mobilisasi dan eksplorasi. Nah, masalahnya diaktifkan apa enggak? Jadi kalau nggak diaktifkan, kita lagi ada di mode apa? Mode rebahan dengan value mager dan santuy ya. Susah banget diajak kemana-mana, pengennya tiduran, rebahan, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, di tahapan perkembangan tertentu, hal ini jadi sebuah kewajaran. Jadi kalau ayah bunda nanti mendapati anaknya pada umur katakanlah 14-15, itu mulai tuh makan banyak, tidur banyak, rebahan banyak, malas-malesan banyak. 14-15, nanti muncul lagi di usia berapa? Di usia 17-18. Jadi ada 2 kali periode growth spurt ya. Makannya banyak banget. Jadi nasinya nambah, belum ditambah mie ya, belum ditambah apa, belum ditambah ngemil. Itu fase growth spurt. Makanya ada yang kemudian secara alamiah juga membuat kita terhindar dari ini, fitur mobilisasi dan eksplorasi. Nah, kalau ayah bunda semua tidak ingin tidak ingin cepat-cepat meninggalkan masa muda, maka aktifkan terus fitur itu ya, fitur mobilisasi, senang melakukan pergerakan atau perubahan dan melakukan eksplorasi ya, mengeksplor. Maka insya Allah nanti kita akan dapatkan kebahagiaan. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali kan kebahagiaan tuh di bukunya, di kitabnya namanya Kimia As-Sa'adah tuh kan beda-beda ya, ada As-Sa'adah, ada Falah ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas yang mana? Ini mah nanti output ya. Yang terpenting 2 fitur ini, perubahan dan eksplorasi.